Kamu tahu nggak? Kadang karakter yang paling misterius di satu game justru adalah yang paling manusiawi. Di Hollow Knight, dia bukan protagonis, bukan juga antagonis penuh. Tapi satu hal yang pasti, Hornet adalah jiwa yang terperangkap antara dua dunia. Dan di Silksong, dia bukan lagi penjaga gerbang, tapi pahlawan dari kisahnya sendiri. Bayangin, kamu bangun di tempat asing, semua musuh sekarang jadi lebih cepat, dunia lebih terang, tapi juga lebih berbahaya. Dan semua orang memanggilmu dengan sebutan Putri Duri. Itulah dunia baru yang dihadapi Hornet di Hollow Knight Silksong. Game yang sampai hari ini masih menjadi salah satu judul paling ditunggu di dunia indie. Tapi, siapa sebenarnya Hornet ini? Kenapa dia bisa sekuat itu? Dan apa rahasia di balik garis darahnya yang suci tapi terkutuk? Kalau kamu pernah mainin Hollow Knight pertama, kamu pasti ingat betapa seringnya Hornet muncul. Cepat, tajam, dan sulit ditebak. Dia selalu jadi batu sandungan buat The Knight, protagonis utama kita. Tapi, di balik gaya bertarung yang elegan, ada tragedi besar yang membentuknya. Hornet adalah anak dari Paleking, sang penguasa Hallownest, dan Hera, The Beast, salah satu dreamer yang bertugas menidurkan infeksi yang melanda kerajaan. Tapi hubungan mereka nggak lahir dari cinta, melainkan dari perjanjian. Hera harus menyerahkan anaknya Hornet kepada Paleking sebagai bagian dari kesepakatan agar rakyat Deep Nest dilindungi. Jadi, sejak lahir Hornet sudah ditakdirkan untuk menjadi korban dari politik kerajaan serangga. Bayangin, tumbuh besar dengan beban seperti itu, setengah bangsawan, setengah monster, tapi nggak diterima sepenuhnya oleh dua-duanya. Itulah kenapa di Hollow Knight, Hornet punya kepribadian yang tegas, cepat menilai, tapi juga punya sisi empati yang tersembunyi. Menurut Tim Carey, Hornet memahami dunia lebih baik daripada The Knight, karena dia pernah hidup di atas penderitaan Hallownest. Dia bukan sekedar karakter cepat dengan jarum yang tajam. Dia adalah simbol dari dunia yang bertahan melalui rasa sakitnya. Dan di Silksong semuanya berubah. Kali ini Hornet bukan hanya penjaga, tapi yang dijaga oleh takdir. Ceritanya dimulai saat Hornet ditangkap dan dibawa ke kerajaan baru bernama Parlum. Dunia ini bukan Hallownest. Ia lebih terang, lebih megah, dan jauh lebih kompleks. Parlum digambarkan sebagai tempat yang lebih religius dan penuh hierarki sosial, seperti menara surgawi yang misterius. Dalam wawancara resmi, Tim Carey menyebutkan Silksong sebagai perjalanan pendakian menuju puncak. Kalau Hollow Knight dulu adalah perjalanan ke dalam, ke kedalaman Hallownest dan sisi gelap jiwa. Maka Silksong adalah perjalanan ke atas, tentang mencari makna, kebangkitan, dan identitas diri. Hornet nggak cuma harus melawan musuh-musuh baru, tapi juga menghadapi pertanyaan lama. Siapa dirinya sebenarnya? Putri kerajaan, pewaris kutukan, atau pejuang kebebasan? Gameplaynya pun mencerminkan hal itu. Kalau The Knight di game pertama lambat, metodis, dan cenderung defensif. Hornet itu lincah, agresif, dan elegan. Dia bisa melompat lebih tinggi, berakrobat, bahkan menangkis serangan. Senjatanya bukan paku, tapi needle atau jarum dan benang. Simbol kontrol dan koneksi. Setiap gerakannya seolah menjahit jalannya sendiri dalam dunia yang berantakan. Developer Tim Carey bilang, Silksong memang didesain untuk mengalir seperti tarian. Hornet bukan petarung yang membabi buta. Dia menari di antara serangan musuh. Musuhnya pun lebih cerdas dan beragam, karena game ini memang menantang pemain untuk berpikir lebih cepat dan improvisasi. Dan disinilah menariknya. Hornet punya sistem crafting dan quest NPC yang lebih kompleks. Kamu bisa mengumpulkan material dari musuh, buat peralatan, bahkan bantu warga platform. Setiap karakter yang kamu temui katanya
punya kisahnya sendiri yang bisa mempengaruhi akhir dari ceritanya. Tapi, di balik semua fitur itu, Silksong sebenarnya tetap setia pada tema besarnya, rasa sakit, pengorbanan, dan kebangkitan. Hornet adalah cermin dari dunia Hollow Knight yang penuh paradoks. Dia lahir dari kutukan, tapi berjuang untuk kebebasan. Dia adalah penjaga dan juga tawanan. Dia bertarung dengan jarum, tapi juga menenun nasibnya sendiri. Tim Cherry pernah bilang bahwa judul Silksong punya makna ganda. Silk artinya benang, mewakili kontrol, hubungan, dan keterikatan. Singing mewakili kebebasan, ekspresi, dan kemanusiaan. Jadi, Silksong bukan cuma game petualang, tapi juga lagu tentang kebebasan seorang perempuan yang berusaha keluar dari takdir yang sudah ditulis untuknya. Banyak fans percaya Silksong akan menjadi Bayonetta versi Metroidvania, cepat, intens, dan berkelas. Tapi, yang bikin dia istimewa bukan sekedar mekaniknya, melainkan emosinya. Hornet itu bukan karakter yang sempurna. Dia keras kepala, kadang terlalu percaya diri. Tapi, justru itu yang bikin dia terasa hidup. Kita bisa melihat bagaimana Tim Cherry menciptakan karakter yang punya konflik internal nyata, bukan sekedar bos dengan HP yang tebal. Dia tahu apa itu kehilangan, dia tahu apa itu tanggung jawab, dan di dunia Parlum dia akan belajar apakah semua penderitaan itu layak untuk kebebasan yang dia kejar. Bicara soal dunia Parlum sendiri digambarkan lebih vertikal dan cerah. Musuh-musuhnya punya desain yang lebih hidup dengan musik latar yang memadukan harpa, biola, dan suara seperti nyanyian gereja. Christopher Larkin, komposer yang juga membuat soundtrack Hollow Knight, ia mengatakan bahwa musik di Silksong dibuat untuk menggambarkan keagungan di tengah bahaya. Artinya, setiap tempat yang kamu lewat bukan hanya arena bertarung, tapi panggung di mana Hornet menari melawan takdirnya. Tapi ada satu misteri besar yang belum dijawab oleh Tim Cherry sampai sekarang. Apa hubungannya Silksong dengan akhir Hollow Knight pertama? Apakah Hornet akan bertemu The Knight lagi? Atau justru game ini terjadi di dunia yang benar-benar lain? Beberapa teori fans mengatakan bahwa Parlum bisa jadi tempat cermin spiritual dari Hollowness, kerajaan yang tidak terinfeksi tapi tetap rusak oleh kesombongan. Mungkin Hornet akan menyadari bahwa penyakit sejati bukan infeksi fisik, tapi kerakusan dan kebanggaan yang sama seperti ayahnya dulu. Kalau itu benar, maka Silksong bukan sekedar sequel, tapi refleksi moral dari dunia yang gagal menembus dirinya sendiri. Sekarang pertanyaannya, apakah Hornet benar-benar akan bebas? Atau apakah dia hanya naik dari satu penjara ke penjara yang lebih tinggi, dari Hollowness ke Parlum? Kamu sendiri gimana? Kalau kamu dikasih kesempatan untuk menenun nasibmu sendiri, apakah kamu bakalan tetap melawan atau menyerah pada takdir yang sudah dijahit untukmu? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan kalau kamu juga nunggu Silksong kayak saya, tekan tombol like biar Tim Cherry tahu bahwa dunia belum move on dari serangga kecil ini. Sampai jumpa di dunia Parlum, di mana sutra dan nyanyian akan menenun kita ke kebenaran. Maaf,